Puji Tuhan to be with you again. Puji Tuhan, senang boleh ada bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. And Tuhan menyertai kita semua. I'm learning slowly. Saya perlahan-lahan belajar bahasa. Today's message is applying exousia power. Berita pada pagi hari ini adalah tentang menerapkan kekuatan exousia. This is the delegated authority that you possess from Christ. Ini adalah bicara tentang otoritas atau wewenang yang didelegasikan dari Allah di dalam kehidupan saudara. Life is a battle at times and you feel powerless. Seringkali kehidupan ini merupakan peperangan dan kita seringkali merasakan tidak berdaya. Because the things that come against you, you have no control. Sebab hal-hal yang menimpa kehidupan saudara, kehidupan kita tidak dapat mengkontrolnya. When situations come to you, Waktu situasi itu menimpa kehidupan saya dan saudara, and you don't know how to find a solution, dan saudara tidak mengetahui bagaimana caranya menemukan solusi, it makes you feel weak, vulnerable, and powerless. dan saudara merasa lemah, rentan, dan tidak berdaya. But God has sent me here today Tetapi Tuhan sudah mengutus saya pada hari ini kepada saudara to cause your perspective to shift. untuk saudara bisa mengganti perspektif saudara And to remind you of who and whose you are. dan untuk mengingatkan saudara siapa saudara sebenarnya. Did you know that you have power from on high? Tahukah saudara bahwa saudara mempunyai kuasa dari tempat yang maha tinggi? Your authority is given to you by the Lord of hosts. Wewenang atau otoritas diberikan kepada saudara dari Allah Ta'ala To overcome any storm, anything in your way. untuk mengatasi semua segala perkara yang menghadang perjalanan saudara. But it's in your identity in Christ that you can pull this from heaven. Dan tatkala saudara mengerti identitas saudara di dalam Kristus, baru saudara dapat menarik kekuatan kuasa tersebut. You need to believe that He has given you this power to use. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa ini di dalam kehidupan saudara untuk saudara pakai. You need to own it. Saudara harus memilikinya, You need to use it. saudara harus menggunakannya, And you need to walk in His power. dan saudara perlu untuk berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan ini. And you will see things just fall into place in your life. Dan saudara akan melihat bagaimana segala perkara itu berjalan dengan baik dan teratur di dalam kehidupan saudara. I want to share two examples of where we've commanded God's power. Saya memberikan dua contoh dari dalam kehidupan saya bagaimana kami memerintahkan atau memerintahkan kuasa Allah bekerja To shift a situation that for us was impossible. untuk mengubah satu situasi yang kami alami yang sebenarnya itu situasi tidak mungkin dapat diubahkan. The first time was when my mother needed open heart surgery. Yang pertama adalah tentang bagaimana ibu saya yang mengalami operasi jantung ya secara terbuka. Her body after the operation went into shock. Jadi tubuhnya setelah dioperasi itu mengalami shock. And the cardiologist had to put his hand on her heart, directly on the heart, and pump. Dan dokter itu harus menaruhkan tangannya di atas jantung daripada ibu saya dan menekan begitu. After they stabilized her again, Nah, setelah ibu saya berhasil distabilkan, the doctor said that if she lives, she will live in a coma. dokter berkata bahwa kalau toh ibu saya ini hidup, maka dia akan hidup tapi koma. But most likely she would die. Tetapi ada kemungkinan besar dia akan mati. We looked death in the face. Jadi kita berhadapan dengan kematian secara langsung.
And we said, death has no sting. Dan kami berkata, hai maut, engkau tidak mempunyai kuasa di dalamnya. Our God is greater. Tuhan kami adalah Tuhan yang lebih besar. And in His power, Dan di dalam kekuatan kuasanya, we command the spirit of death to go in Jesus' name. kami memerintahkan kekuatan kuasa kematian itu untuk pergi di dalam nama Yesus. And she was fully restored. Dan ibu saya dipulihkan dengan penuh, dengan total. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. A second time, some years later, Beberapa tahun kemudian, yang kedua, kesaksian yang kedua adalah my mother had a brain bleed ibu saya juga mengalami perdarahan di otak. that the brain bleed was caused by the doctor. Sebenarnya perdarahan di otak ini karena malpraktek lah, kesalahan, jadi kesalahan dokter. It was an accident. Itu satu accident, satu kecelakaan. After 100 successful operations, my mother was the target of Satan. Jadi setelah 100 kali dioperasi, maka ibu saya itu seperti menjadi target dari iblis. We had a meeting with the doctor, Jadi kami mengadakan pertemuan dengan dokter. and my father, after hearing the bad report, Ya, ayah saya waktu mendengarkan laporan yang buruk mengenai keadaan istrinya tentu, looked the doctor in the eyes lantas ayah saya itu memandang mata sang dokter tuh mata dengan mata, and declared with the authority of God dan dia mendeklarasikan otoritas Allah that whether she lives or whether she dies, bahwa entah dia mati atau hidup, we set the doctor free from the blood on his hands. kami melepaskan tangan dokter itu dari darah, From the spirit that he actually, by mistake, caused the brain bleed. kami melepaskan dari roh yang mencengkram dokter tersebut karena praktek yang salah. Jadi dia merasa bersalah dan kami melepaskan itu. At this, the doctor began to weep. Dan waktu kami melakukan hal tersebut, si dokter ini mulai menangis. You know, in those times when my mother's body was weak, Dan pada saat itu, saat tubuh daripada ibu saya itu lemah, her spirit always remained strong. tetapi rohnya itu selalu kuat. She would go into her spiritual authority. She would go into her spiritual authority, use her spiritual. Jadi dia mulai menggunakan otoritas atau wewenang spiritual di dalam kehidupannya. She would speak over herself, Jadi dia seperti berbicara kepada dirinya sendiri, pray in the spirit, kemudian berdoa di dalam roh, and declare the promises of God over her life. dan mendeklarasikan, memperkatakan janji-janji Allah di atas kehidupannya. You see, she wasn't going to remain passive or defeated. Jadi dia tidak mau tinggal pasif dan bahkan tinggal dikalahkan. She kept remaining her focus on Christ. Dia tetap fokus, tetap mempertahankan dirinya, tetap fokus kepada Tuhan, Claiming His word mengklaim firman Allah, and trusting Him to do the dan impossible. mempercayakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin. And here we are today, Dan hari ini kita, and yes, my mother has gone to be with the dan Lord, tentu memang ibu saya sudah pergi ke sorga, sudah meninggal, pergi pulang ke sorga, but not because of those 2 surgeries. tetapi in bukan Jesus' karena akibat malpraktek dokter yang salah tadi. There are situations that you are facing, Nah, saudara-saudara bisa saja menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan saudara. and God has sent me to you today. Dan pagi hari ini saya diutus Tuhan kepada saudara. There are some uncertainties and struggles, Ada beberapa pergumulan-pergumulan dan perasaan tidak menentu dalam kehidupan saudara. and you don't know what to do with those. Dan saudara tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan terhadap hal tersebut. Well, it's time to walk in your authority. Jadi saudara, inilah saatnya saudara mulai berjalan di dalam otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Declare God's promises over your life, Deklarasikan janji-janji Tuhan di atas kehidupan saudara, over your problems, atas
problema yang saudara hadapi, over your family, di atas keluarga saudara, and expect to see changes. dan harapkan untuk melihat perubahan boleh terjadi. Jesus said in Luke 10:19, Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19, Lukas 10 ayat 19, Aku telah memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. the word authority in this passage is God's word for exousia. Nah, kata otoritas atau wewenang dalam ayat yang kita baca tadi itu dalam bahasa Grekanya adalah exousia. Exousia is not just authority, Exousia ini artinya bukan hanya sekedar otoritas atau wewenang, but it is given authority. tetapi itu adalah otoritas yang diberikan. This given authority means Otoritas yang diberikan ini artinya that Christ has given us a right, bahwa artinya begini, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita satu hak, a privilege, satu keuntungan and power dan kuasa to oppose and overcome the enemy. untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita. And it's so sad that many believers Dan sangat sedih kalau begitu banyak orang-orang percaya have understood that we are powerless. mereka mengerti bahwa diri mereka itu seperti tidak berdaya. Disadvantaged, Ya. oppressed, Atau pushed down, mengalami tekanan dalam diri mereka and victims of our circumstances. dan menjadi korban keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Is that not Satan's voice? Itu merupakan suara setan sebenarnya. We have the word of God. Sebab kita mempunyai firman Allah, We have authority in Christ. kita mempunyai otoritas di dalam Kristus, But we have to go into using that authority, tetapi kita harus pergi dan menggunakan otoritas tersebut, and we have to walk in it. dan kita harus berjalan di dalamnya. In Luke 4:31 to 36, Dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 36, Jesus was in Capernaum, Yesus saat itu ada di kota Kapernaum and he was teaching the people. dan dia sedang mengajar orang banyak. Now, Capernaum is a fishing village, Nah, kota Kapernaum itu adalah kota yang penghasilan utamanya adalah dari mengumpulkan ikan, menangkap ikan. located on the northwestern shores of the Sea of Galilee. Terletak di bagian utara dari Laut Galilea atau Tasik Galilea. It was a significant center of trade. Itu adalah tempat perdagangan ya yang sangat baik, And it was also Jesus' main base for ministry. dan juga itu kota Kapernaum merupakan kayak markasnya Yesus ya, Headquarters. markas dari Yesus di situ. Capernaum was vibrant, prosperous, Itu kota yang hidup, yang diberkati, kaya, and it was home to about 1,500 people. dan dihuni kurang lebih 1.500 orang saat itu. Lots of these residents were fishermen. Dan sebagian besar daripada penghuni kota ini adalah penangkap ikan. Many travelers and caravans, traders. Ada banyak orang lalu lalang, karavan dan sebagainya lalu lalang melalui kota itu. Used to go through Capernaum, so it was an important town. Jadi ini maksudnya adalah ini kota Kapernaum adalah kota yang sangat penting. Now, Capernaum was where Jesus met Nah, di kota Kapernaum ini adalah tempat di mana Yesus bertemu atau berjumpa James, John, Dengan Peter, and Andrew. dengan Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Andreas. And all of these men were fishermen, Dan keempat orang inilah para penangkap ikan. as well as Matthew, the tax collector. Dan juga Yesus berjumpa dengan Matius, si pemungut cukai itu. 5 of Jesus' future disciples. Jadi 5 dari murid-murid Yesus, calon murid Yesus ini,
It was a significant place in Jesus' ministry. Jadi kota Kapernaum adalah tempat yang sangat penting, sangat bermakna di dalam pelayanan Yesus. So much that the Bible says Itu kota sangat penting sehingga Alkitab katakan that this was Jesus' own city. Disebut sebagai ini kota yang dimiliki oleh Yesus sendiri. He performed many miracles in Capernaum, Dia banyak melakukan mujizat di Kapernaum, and he was teaching in the synagogue there. dan pada saat itu dia sedang mengajar di sinagoga di Kapernaum. And today's passage from Luke Dan dalam ayat yang baru kita baca dalam Injil Lukas ini says that as the people were listening to Jesus teaching, dikatakan waktu orang-orang di Kapernaum itu mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, they were amazed at his exousia authority. dikatakan bahwa mereka begitu terkagum dengan otoritas exousia yang ada dalam Yesus. Why were the people so amazed Kenapa orang-orang begitu terkagum dengan Yesus? by Jesus' authoritative teaching? Adalah melalui cara Yesus mengajar yang penuh kuasa, yang penuh wewenang di dalamnya. Well, Jesus walked on earth Waktu Yesus berjalan di atas bumi ini, in the first century of Jewish society, di kebudayaan Yahudi abad pertama, and there was a very specific order to follow. dan ada satu aturan yang harus dijalani saat itu. The scribes were the ones that the Jews respected. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. When it came to the teaching of the Old Testament, Kalau bicara soal ajaran-ajaran perjanjian lama, they were regarded as experts. maka orang-orang Farisi itu dianggap expertnya, ahli dari Taurat. And the scriptural interpretations Dan orang Farisi itu adalah para penterjemah daripada atau penafsir daripada Taurat perjanjian lama. were the only way that the Bible could be interpreted. Ya, jadi mereka penafsir satu-satunya yang harus diterima, dipercaya. But here comes Jesus Tetapi sekarang tiba-tiba Yesus datang with exousia authority, dengan kuasa pelayanan yang berotoritas exousia di dalamnya, and he expands on the scriptures dan dia mulai menjelaskan tentang firman Tuhan ini, with the power conferred, given to him, di mana dia sampaikan firman Tuhan dari perjanjian lama ini dengan kuasa yang sudah diberikan Allah dalam dirinya. he opens the eyes of the people listening to him, Jadi dia membuka mata daripada orang-orang yang mendengarkan dirinya saat itu. and using his exousia power, Jadi Yesus menggunakan kuasa exousianya itu, he gave the people an understanding they'd never had before. maka Yesus memberikan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya satu pengertian yang belum pernah mereka dapat sebelumnya. But let's look at the scripture where Christ received his exousia power. Tapi mari kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus menerima kuasa ini, kuasa atau wewenang exousia ini. Where you have received your exousia Dan power. juga bagaimana juga saudara akan menerima kuasa ini. Matthew 28:18. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke 18, ya, Matius 28:18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Here's the good news. Jadi ini kabar baiknya, This same Jesus who has all power Yesus yang sama ini yang mempunyai segala kuasa di dalamnya, over the enemy, segala kuasa atas segala musuh. lives in us. Yesus yang sama itu juga hidup di dalam saya dan saudara. We have Christ in us. Bukankah kita mempunyai Kristus hidup di dalam kita? From the moment that we were saved. Sejak dari kita diselamatkan, maka Yesus ada di dalam kita. Therefore, we have all power and authority Itu sebabnya kita mempunyai kuasa dan wewenang dalam hidup kita to command the enemy to get out of our lives. untuk memerintahkan musuh-musuh itu meninggalkan kehidupan kita. Jesus Christ, the all-powerful one, Yesus Kristus yang berkuasa itu
lives in you. itu hidup di dalam saudara. You have no need to worry or fear. Saudara tidak perlu takut atau khawatir. The devil doesn't want us to know this. Nah, iblis tidak mau kita mengerti atau mengetahui hal ini. Why? Kenapa demikian? Because we're a threat to him. Sebab kita ini umat Tuhan merupakan ancaman bagi iblis. We're a threat when we know who and whose we belong to. Kita menjadi ancaman bagi iblis kalau kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus. You see, the enemy wants to drag you around Sebab iblis kepingin saudara menyeret saudara, with your head hung low, membuat saudara tertunduk. making you feel powerless, Iblis kepingin mau membuat saudara merasakan bahwa saudara tidak mempunyai kekuatan. feeling sorry for yourself, Saudara mulai merasa mempersalahkan diri sendiri, as if you're a victim of your circumstances. bahwa saudara seperti korban dari situasi yang saudara alami. And that is a lie of Satan. Dan itu semua adalah tipuan bohong daripada si iblis. I'm here to remind you that you belong to the Most High. Dan saudara, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan saudara bahwa kita adalah milik Kristus. You are no victim. Saudara bukan korban. You are victorious in Di Christ. dalam Kristus kita berkemenangan. You have His power and authority living in you. Sebab saudara mempunyai kuasa dan otoritas Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara. You know, I love the way that Jesus shows us His authority. Saya senang bagaimana kita lihat dalam Alkitab Yesus memperlihatkan kekuasaannya, otoritasnya. Let's look at Luke 4:31 to 36. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 36. Lukas 4 31 sampai 36. Boleh ditampilkan? Lukas 4 31 sampai 36. This scripture says that while Jesus was teaching, Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa di tengah-tengah pada saat Yesus sedang mengajar, he was in the synagogue one day pada satu saat dia ada di dalam sebuah sinagog, rumah sembahyang orang Yahudi. when a man possessed with a demon Kemudian datanglah seseorang yang dikuasai, dirasuki oleh si jahat dan setan, cried out at the top of his voice berteriak-teriak sekuat tenaga in the middle of the service di tengah-tengah ibadah. and said, "Go away. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Dan iblis itu berkata, Yesus dari Nazaret, apa mengena antara aku dengan engkau? Have you come to destroy us? Apakah engkau datang untuk menghancurkan kami? I know who you are, Saya tahu siapa engkau. the Holy One of God." Engkaulah yang kudus dari Allah. And Jesus commanded with exousia authority Dan Yesus memerintahkan roh jahat itu dengan exousia ilahi that spirit to come out supaya roh itu boleh pergi in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Listen, the devil comes to church with us too. Dan si iblis juga mau datang di dalam gereja untuk menyerang kita juga. And if he can, he will try to disrupt the works Dan dia berusaha sedapat mungkin untuk merusak firman Allah. and the word of God. Firman Allah itu. But Jesus told that demon in a strong voice, Tetapi Yesus berkata kepada si iblis itu dengan suara yang kuat, "Be quiet, come out." diamlah dan keluar. And that demon came out immediately. Dan segera setan itu keluar dari tubuh orang tersebut. In verse 36 in Luke, it says, Di ayat 36 dikatakan dalam Injil Lukas itu, the people were amazed orang-orang yang melihat itu menjadi kagum and said to each other, dan berkata di antara sama sendiri, "What words are these?" kata-kata apa yang diucapkan ini? With authority and power, Jesus spoke to that demon. Bahwa orang ini, Yesus berbicara kepada si setan itu dengan otoritas dan kuasa. The people said Orang-orang berkata, that he even uses words
to command impure spirits to come out. Bagaimana Yesus menggunakan kata-katanya untuk mengusir roh-roh najis. We can do that too. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. I remember one time I was in Fiji Saya ingat satu saat saya ada di Kepulauan Fiji and I was preaching in an open air church. dan saya sedang berkhotbah di sebuah gereja, tapi satu gereja yang terbuka ya. And the sermon was on the Roh Kudus. Dan khotbahnya temanya adalah tentang Roh Kudus. And during the sermon, I spoke about the power that we have over demons. Dan dalam khotbah itu saya bicara tentang kuasa yang kita punya di atas iblis. And as we finished the Dan service, setelah saya menyelesaikan khotbah tersebut, I saw a man at the back of the church Saya- sitting cross-legged. saya melihat ada orang di bagian belakang gereja tersebut yang ya duduk atau mengangkat kakinya, duduk dengan tapi mengangkat kaki gitu. I knew that he needed to be prayed for. Saya tahu, wah ini orang mesti didoakan. And so I asked him to come forward. Jadi saya mengundang dia untuk datang ke depan. What I didn't know was that he was a cripple. Yang saya nggak tahu dia itu lumpuh rupanya. And the reason that he was sitting at the back of the church cross-legged Dan alasan mengapa dia duduk di belakang bagian belakang kursi bagian belakang gereja dengan kaki yang terlipat begitu, was that he did not have, from the knee down, he was not able to walk. jadi dia memang tidak bisa berjalan sebab ada kelemahan dari lutut ke bawah kakinya itu. So somebody carried him to the front. Jadi ada orang yang bopong dia, bawa dia ke depan. And we prayed with exousia power. Dan kami berdoa dengan kekuasa exousia itu. Because God had shown that he was carrying a spirit of witchcraft. Sebab Tuhan memperlihatkan kepada saya orang ini di dalamnya adalah roh perdukunan. And using exousia power and this Holy Spirit, Dan saya menggunakan kuasa Roh Kudus ini. from this position on the floor, Jadi dari posisi he was suddenly standing, looking at my face, duduk begitu, tiba-tiba orang ini berdiri dan memandang kepada saya. and his face was like a wild dog. Dan mukanya saudara kayak anjing liar. And in the name of Jesus, Dan saya tangking di dalam nama Yesus. using exousia Saya authority menggunakan otoritas exousia yang dari Tuhan itu. that you have and I have, Yang saya punya, saudara juga punya. we commanded the spirit of wild dog to go in Kami- Jesus' name. Kami memerintahkan roh anjing liar itu untuk pergi dalam nama Yesus. His face that had all the skin pulled back, Mukanya itu seperti tertarik ke belakang and sharp teeth, dan itu giginya itu kelihatan menyeringai tajam-tajam. slowly just came back into a normal man's position. Dan perlahan-lahan itu mulai berubah dan kembali normal. And there he stood before, glorifying God. Dan dia berdiri di tengah-tengah jemaat memuliakan Tuhan. Because he had met exousia authority. Karena kuasa Tuhan, exousia otoritas itu yang sedang dinyatakan saat itu. It turns out that his father was a shaman, a witch doctor. Rupa-rupanya bapak daripada orang itu dukun. The son did not want to follow the father in witchcraft. Nah sebenarnya si anak itu nggak mau ikutin gaya hidup bapaknya di dalam perdukunan. And the father cursed the son with the spirit of wild dog and cripple. Jadi si bapak itu marah, dia kutuk anaknya dengan kutuk roh anjing liar. The cripple, Dan akhirnya dia menjadi lumpuh. the cripple was so that the father could continue to control the son. Jadi dia berpikir bahwa orang yang lumpuh ini berpikir bahwa bapaknya akan selalu mengkontrol anak ini seumur hidupnya. The spirit of wild dog was to protect his son. Sebab menurut kepercayaan mereka bahwa roh anjing liar itu
ditujukan untuk melindungi anak tersebut. You see, we have the authority Jadi saudara, maksudnya kita ini mempunyai otoritas to command every situation in our life, untuk memerintahkan setiap keadaan situasi dalam hidup saya dan saudara, every storm, setiap angin ribut, every battle, setiap peperangan, to go in the name and the blood of Jesus. untuk pergi di dalam nama Yesus oleh darah Yesus. I knew that the devil just wanted to show himself that day. Dan saya tahu pada saat itu si iblis kepingin memperlihatkan kekuatannya. Just as he had when Jesus was preaching in the temple. Sama seperti yang dia sudah coba perlihatkan saat Yesus berkhotbah di kota Kapernaum dulu itu. But glory to God, that man was set free. Tetapi puji Tuhan bahwa orang tersebut boleh dilepaskan, dimerdekakan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. We also have dunamis power. Selain itu, kita juga mempunyai kuasa yang disebut dunamis. And dunamis power is the miraculous power, might and strength. Dunamis power atau kuasa dunamis itu adalah satu kuasa yang kuat, yang penuh mujizat di dalamnya. When you receive dunamis power, Jadi waktu saudara menerima kuasa yang dalam bahasa Grekanya itu dunamis, you are equipped with the power of God, maka saudara dilengkapi dengan kuasa Allah, and this power is activated at the time of your salvation. dan kuasa ini sebenarnya diaktifasikan saat saudara diselamatkan. And because you've received Christ Nah, karena saudara sudah menerima Kristus and accepted the gift of the Holy Spirit, dan menerima karunia Roh Kudus, you have dunamis power. maka saudara mempunyai kuasa dunamis ini, Miraculous working power in your life. yaitu kuasa yang mengadakan perbuatan-perbuatan miracle, mujizat. So when you use exousia, delegated authority, Jadi waktu saudara menggunakan otoritas yang didelegasikan yang disebut exousia tadi, and dunamis miracle power, dan kuasa dunamis atau kuasa yang penuh dengan mujizat, you are equipped. maka saudara dilengkapi, The devil doesn't want to know you. dan iblis nggak bakal mau berurusan dengan saudara. You have authority to speak to the mountains in your life. Saudara mempunyai wewenang dan otoritas dan kuasa untuk berkata kepada gunung yang menghadang di hadapan saudara. To cast out Satan from your life. Saudara dapat membuangkan iblis dari dalam hidupmu, To rebuke sickness. untuk menengking segala sakit penyakit, And to stand against the works of the enemy. dan untuk berdiri melawan semua pekerjaan dari si musuh. Knowing this, you can be confident and bold. Jadi karena mengetahui posisi kita ini, maka saudara harus berani. You can look at the situation without fear. Tanpa takut kita boleh menghadapi situasi apapun yang saudara alami, And without intimidation, dan tanpa kita tidak perlu merasa terintimidasi. know that you are more than conquerors in Saudara, kita Christ. mengetahui bahwa kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. No matter what the negative situation in your life, Tidak pandang keadaan situasi negatif apapun yang menerpa hidup saudara, God has anointed you, maka Tuhan sudah mengurapi saudara empowered you, dan memberikan kuasa kepada saudara and equipped you, dan memperlengkapi saudara, that you can overcome sehingga saudara dapat mengatasi anything that stands in the way of your divine destiny. apapun yang menghalangi tujuan ilahi Allah dalam hidup saudara. You already possess the courage, Saudara sudah mempunyai keberanian, the strength kekuatan to be able to soar, to go high with Christ. untuk kita boleh terbang tinggi bersama Kristus. Do not keep hanging on to negative. Jadi jangan saudara bergantung kepada pikiran negatif saja. There is someone in this room today, Ada seseorang di ruangan ini pada hari ini, and it is a miracle that you are still alive. bahwa saudara itu masih hidup sampai sekarang ini, itu sebuah mujizat. It's a miracle because maybe you had a car accident. Itu sebuah mujizat karena mungkin saudara pernah mengalami
kecelakaan umpamanya, or motorcycle accident, atau ya kecelakaan yang menimpa saudara, or maybe you fell from a ladder. atau saudara mungkin jatuh dari tangga. It's a miracle that one of you here of the Ibu was able to give birth to a baby. Dan itu sebuah mujizat, atau saudara seorang ibu yang bisa melahirkan anak umpamanya. And for someone else in this room, Atau siapapun saudara pada pagi hari ini, it's a miracle that you weren't killed by sickness. bahwa saudara masih hidup sekarang ini dan saudara tidak mati gara-gara ada penyakit yang menyerang hidupmu, Or that your family didn't try to crush you. atau keluarga saudara tidak berhasil menghancurkan hidupmu. But yet, here you all are today, Tapi saudara, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, and you're still standing in the army of God. dan saudara kita dengan kemurahan Tuhan kita masih ada, kita masih berdiri sebagai laskar Kristus. And that's because of the exousia power in you. Itu adalah karena kuasa eksosia ilahi itu ada di dalam saudara. Over the works of the enemy. Dan saudara mengatasi pekerjaan-pekerjaan jahat dari musuh. But not only will you remain standing, Tetapi bukan hanya saudara tetap bertahan berdiri, but you will go higher. tetapi saudara harus bertumbuh, melambung tinggi. God is elevating you Sebab Tuhan sedang mengangkat kehidupan saudara and making an example out of you dan mau saudara menjadi contoh to show others the Christ in you. untuk memperlihatkan kepada orang lain Yesus Kristus yang ada dalam hidupmu. You are the living people Saudara adalah umat yang hidup that carry what Isaiah 54:17 says. yang di dalam hidupmu ada ayat yang berbunyi di Yesaya 54 ayat 17. Ini ayat itu ada dalam hidup saudara. 54:17 Yesaya. No weapon formed against you can prosper. Bahwa tidak ada senjata apapun yang diarahkan untuk melawan saudara akan berhasil. This message reminds you of your delegated authority. Nah, berita pagi hari ini mengingatkan sidang jemaat saudara dan saya bahwa kita memiliki otoritas yang diberikan, didelegasikan Allah dalam hidupmu. You can hold your head high Saudara dapat mengangkat kepalamu dengan lebih tinggi and know that any attack from the enemy dan mengetahui bahwa setiap serangan musuh dalam cannot hidup touch you. tidak bisa menyentuh saudara. You're a child of Sebab God. saudara anak-anak Tuhan. And you have exousia power inside you. Dan di dalam saudara memiliki eksosia, kuasa eksosia Allah. And you've got the whole armor of God Dan saudara on you. mempunyai dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam diri saudara. As Ephesians 6:10-18 says. Sebagaimana yang dikatakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. And this gives you the capacity to stand against the devil. Dan ini memberikan kepada saudara kemampuan, kapasitas untuk berhadapan dengan iblis. Hear me today. Dengarkanlah saya pada pagi hari ini. If you've been feeling worried, Kalau saudara mungkin pagi ini merasa gelisah anxious, intimidated, dan merasa terintimidasi dan berkhawatir by the situations that you're facing in your life, karena saudara mengalami situasi-situasi dalam kehidupanmu, God sent me today to tell you that you are conquerors. saya diutus Tuhan pagi hari ini mau mengatakan kepada saudara bahwa saudara adalah pemenang, penakluk. Because you possess the power and authority of God. Karena saudara memiliki kuasa otoritas Allah di dalam hidup saudara. Over anything that tries to take you out. Dan kuasa itu mengatasi segala perkara yang coba melawan saudara. Walk in your given authority. Jadi marilah saudara berjalan di atas otoritas yang diberikan Allah dalam hidup saudara. And shine Christ out. Dan biarlah kita boleh bersinar bagi Kristus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. Father God, Allah Bapa dalam sorga,
We just thank you today for reminding us Kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami diingatkan kembali who you are in us, bahwa siapakah kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. the power that we possess from you. Kuasa yang kami terima, kami miliki daripadamu. You have equipped us Engkau sudah melengkapi kami to overcome the works of the enemy untuk mengatasi segala pekerjaan dari si musuh and to boldly lay hold of every promise, dan dengan berani memegang setiap perjanjian dalam Alkitab, every blessing, setiap berkat-berkat and everything that you have put in my destiny. dan segala perkara yang Engkau sudah taruhkan menjadi tujuan kami. In times where my courage weakens, Dan di saat-saat kami mengalami kelemahan, that my situation looks too big, kelihatannya situasi yang menimpa diri kami itu begitu besar. Father, please remind me Tuhan, tolong Engkau mengingatkan diri kami of my exousia power, bahwa kami mempunyai kuasa Allah di dalam diri kami. that I can walk in victory Bahwa every day bahwa tiap hari kami dapat berjalan di dalam kemenangan with my head held high dengan kepala yang tengadah kepadamu and my eyes on Christ alone. dan mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. In Jesus' name Di we dalam nama Yesus. Amen. Amin.